Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini daring kita lanjutkan dengan topik yang saya bahas adalah tentang permutasi. Mudah-mudahan sangat berguna untuk penonton semuanya. Ya, kita mulai. Permutasi. Pengertian dari permutasi itu sendiri adalah susunan dari objek-objek yang sangat mementingkan urutannya atau susunannya. Jadi ini pada perhitungan permutasi kita perhatikan ini. Sangat dipentingkan itu. Ya. Susunan dari objek-objek. Jadi di sini jika tersedia n objek dan disusun nanti r objek, maka permutasi terjadi, maka permutasinya ya, kita bisa objek tersedia n, objek yang kita susun r, berarti kita buat permutasinya NPR ya. Ini bagian sini objek yang tersedia, ini objek yang disusun. Nah, cara membuat atau menyelesaikannya adalah nilainya sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial. Nah, inilah rumus permutasi yang akan kita gunakan nanti. Ya. Jadi NPR sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial. Contoh, ada 5 calon yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Dari 5 calon ini akan dipilih 2 orang yang duduk dalam pengurusan OSIS, atau akan dipilih 2 orang yang duduk dalam kepengurusan OSIS sebagai ketua dan bendahara. Ada berapa nih pertanyaannya? Cara pemilihannya atau susunannya, ini sama ya, atau susunannya ini sama nih pertanyaannya. Nah, jadi begini ya, ada 5 calon yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita. Dari 5 calon ini akan dipilih 2 orang yang duduk dalam kepengurusan OSIS sebagai ketua dan sebagai bendahara. Ada berapa cara pemilihannya atau susunannya? Nah, ini bisa kita jawab. Kita perhatikan persoalannya ya. Dalam persoalan ini kita memilih 2 orang sebagai ketua dan sebagai bendahara. Ya, berarti ini susunannya namanya ini. Penting ada susunan. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi bendahara. Nah, si A misalnya jadi ketua, si B bendahara, satu susunan. Tidak sama jika si B ketua, si A bendahara. Ya, nah berarti ini susunan yang penting. Nah, kalau begitu, ini bisa kita jawab dengan pelajaran yang lalu dengan pertama, aturan pengisian tempat. Nah ya, kita menguji dulu ya, pengisian tempat. 5 calon akan dipilih 2 objeknya, yaitu ketua dan bendahara. Ini untuk ketua, ini untuk bendahara. Nah, 5 calon ini dia mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai ketua
hak yang sama untuk dipilih sebagai bendahara. Dari 5 calon itu adalah 5 calon itu terdiri dari 3 prianya dan 2 wanitanya. Kelima orang ini berhak untuk kedudukan ini. Berarti ketua dia ada 5 cara. Mungkin calon itu si A, si B, si C, si A, si B, si C, si D, si E. Nah, kelima-lima ini berhak dia menjadi ketua. Nah, sudah ada ketua 1 orang, berarti kita untuk bendahara hanya 4 cara lagi yang dapat. Maka cara atau susunan pemilihan di sini adalah 5 kali 4, 20 susunan. Ya, 20 susunan. Ada 20 pemilihannya. Oke ya, ini secara aturan pengisian tempat. Nah, secara permutasi, hitungan secara permutasi. Apakah hasilnya sama? Kita lihat nanti ya. Objek kita tersedia, jadi N objek tersedia. Objek tersedia berarti N-nya 5. Objek yang akan disusun adalah 2. Ya, karena 2 yang akan dipilih, berarti R adalah 2. Rumus permutasi kita adalah NPR. Berarti di sini dibuat NPR-nya menjadi N-nya 5, 5P2. Sama dengan rumusnya kita buatkan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktorial. Akan menghasilkan dia 5 faktorial itu 5 kali 4 di bawah 5 kurang 3 kurang 2 3 faktorial per 3 faktorial. Ini dicoret menghasilkan 20 susunan juga. Nah, sama dengan cara aturan pengisian tempat. Nah, di sini yang paling penting adalah ada susunan, ada urutan. Nah, di sini urutannya ini yang menyatakan. Soal permutasi itu nanti yang membedakan urutan, ya, susunan. Si A misalnya di sini menjadi ketua, si B misalnya terjadi bendahara, berarti itu susunan 1. Nah, seandainya terpilih si B ketua, si A bendahara, orangnya sama yang duduk, tapi jabatannya berbeda, itu sudah dihitung dengan 2 susunan. Oke, jadi ciri-ciri permutasi itu soalnya ada jabatan yang mengiringinya. Ya, soal pertama. Kita lanjut dengan soal kedua. Sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis permutasi. Pertama, jenis permutasi itu adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nah, apa maksudnya? Jika ada unsur yang tersedia dan ada pula PQR dari unsur yang sama, maka permutasi terjadi adalah unsur tersedia N faktorial dibagi dengan unsur yang sama itu sendiri P faktorial, Q faktorial kali dengan R faktorial, ya. Nah, itu dia ya. Kalau ada lagi unsur yang sama, selanjutnya kali lagi. Nah, inilah rumusnya permutasi itu. Kita contohkan. Ya. Ada berapa susunan huruf terjadi dari kata pertama malam. Yang kedua misalnya matematika. Nah, ya. Nah, mari kita jawab. Dari kata malam. Nah, di sini N unsur yang tersedia N-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini ada unsur yang sama. Huruf M ada 2, huruf A ada 2, huruf L hanya 1. Oke? L1. Maka di sini permutasi terjadi sama dengan N-nya 5 faktorial, unsur yang tersedia 5 faktorial
dibagi dengan unsur yang sama itu sendiri. Ya, berarti M-nya 2 faktorial, M2, A2 faktorial. Nah, artinya ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, 3 ini 2 faktorial di bawah 2 kali 2 faktorial. Nah, artinya bisa kita sederhanakan, juga bisa kita bagi menjadi 30 susunan yang terjadi. Itulah dengan unsur yang sama. Sama dengan matematika ini. Yang kedua, matematika. Mari kita hitung permutasi yang terjadi di sini. Ya, kita lanjut aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faktorial. Ya, dibagi dengan M-nya. M ada 2. Nah, berarti dibagi 2 faktorial. M sudah. Nah, kemudian A. A juga ada 3 faktorial. Kali 3 faktorial. Nah, setelah A, T juga ada 2 faktorial. Setelah T, apalagi M sudah kita hitung tadi. Sudah I 1 faktorial. 1 nilainya 1. Tidak mempengaruhi. Coba kita lihat. M ada 2. Ya. A ada 2. A ada 3. 1, 2, 3. Yaitu T ada 2. E 1. M sudah kita hitung. I1 K1. Maka permutasi ini adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi dengan, nah yang ini 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu ada pembaginya ini kali 2. Berarti ini adalah 4. Maka menghasilkan perkaliannya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Inilah hasilnya ya. Kalikan semuanya, silakan Ananda kalikan. Nah, ini jenis-jenis permutasi yang pertama. Itu adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nah, sekarang permutasi dengan melingkar, istilahnya permutasi melingkar. Sekarang kita lihat jenis yang lain adalah permutasi siklis atau melingkar. Apa maksudnya? Suatu objek yang kita susun secara melingkar atau biasanya mengelilingi meja bundar. Ya. Nah, permutasi yang terjadi nanti adalah banyak objek yang tersedia dikurang 1 faktorial. Ini rumusnya. Nah, kita contohkan. Ya. Ada 5 orang yang ingin rapat dengan susunan duduknya mengelilingi meja bundar. Ya, ada berapa susunan yang terjadi? Nah, di sini karena ada mengelilingi meja bundar, berarti permutasi susunan objek-objek ini secara melingkar. Objeknya orang, ya. Berarti permutasinya orangnya ada 5 yang akan mengadakan rapat. 5 dikurang 1 faktorial akan menghasilkan 4 faktorial. Artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24 susunan yang terjadi. Ya, 24 susunan yang terjadi. Nah, banyak soal yang menggunakan permutasi melingkar ini. Ya, contohnya nanti misalnya dalam keluarga terdiri dari 3 orang anak, ayah dan ibu. Nah, mereka makan mengelilingi meja bundar cara duduknya. Nah, ada berapa susunan duduk yang terjadi jika ayah dan ibu saling berdampingan? Nah, itu juga ada caranya nanti. Banyak berlatih ya nak. Nah, untuk ini ibu cukupkan sekian tentang permutasi. Mudah-mudahan juga berguna untuk Ananda.
baca buku ya, kemudian cari juga sumber lain. Kalau kurang jelas, buka lagi, tonton lagi video ibu ya. Mudah-mudahan Anda dapat mengerti dengan mudah ya. Ibu cukupkan sekian dari Bu Yen Fitri, guru SMA Negeri 3 Padang. Jangan lupa ya Ananda like, komen yang positif, dan subscribe. Bagi Bapak Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.